Kemudian bagaimana tugas perempuan? Kata Allah di dalam Al-Quran surat yang sama, surat An-Nisa ayat 34 dalam potongannya, perempuan yang baik itu yang taat kepada Allah, patuh pada suaminya, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga rahasia rumah tangganya. Diharamkan dan Allah serta Rasul benci perempuan yang suka membuka kelemahan rumah tangganya. Wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Hamdan syukran lillah, wala hawla wala quwata illa billahi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha faqad hasana nisfa dinahu fattaqullaha fi sayyidil akhir. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Atas izin Allah telah melaksanakan 3 hal, baik itu sesuai undang-undang hukum positif kita, Undang-Undang nomor 1 dan peraturan pemerintah nomor 9 tentang pernikahan, dan kemudian hukum adat Imongondo dan syariat Islam, yaitu idzab kabul, akad nikah. Jadi sebenarnya yang paling tepat untuk menyampaikan tausiah itu para ulama. Kedua, yang menyampaikan sambutan pemerintah setempat. Tapi tidak apa, saya didaulat oleh keluarga lewat Bapak Iki untuk menyampaikan tausiah. Saya berangkat dari tadi Polri membacakan surat atau Quran nomor 4, surat nomor 4 ayat ke-1, kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ayat ketiga. Dari 3 ayat dia baca, cuma 2 berkaitan dengan nikah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kepada Allah yang menjadikan kamu dari dirimu yang satu, dan aku telah jadikan istrimu, dan dari keduanya itu dilahirkan, berkembang biak. Pertama dia bilang nikahilah anak yatim. Kita dah baca ini ayat Quran di dalam hukum sedang baroko lepas teroko kalau dengar firman Allah. Mohon maaf ya, kita dah baca ini firman Allah, dan jika dibacakan ayat Allah berhenti dalam semua aktivitas. Dengarkan, engkau paham atau tidak? Tadi dia baca itu surat Quran surat nomor 4 DP nama An-Nisa, perempuan, tapi nasihatnya para laki-laki. Coba dibaca di situ. Ayat pertama Allah tegaskan bahwa semua namanya manusia itu wajib bertakwa kepada Allah, dan aku ciptakan perempuan menjadi istrimu, dan dari keduanya itu Allah kembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ketiganya tegas Allah, nikahilah anak yatim. Kemudian Allah terangkan situ lagi, dan apabila kamu khawatir, ingat khawatir itu di antara barani dengan nyanda. Ayat ketiga surat nomor 4, karena di situ ada kalimat fankihu. Fankihu itu sama dengan perintah Pak Polisi, laksanakan. Kira-kira Pak Kapolisi kalau Polres perintah itu apa jawabannya? Siap, begitu. Rujukan-rujukan di dalam pernikahan itu ada banyak, tapi yang populis yang sering dibacakan surat nomor 4 ayat ke-1, Quran surat nomor 30 ayat 21, kamu cenderung tentram kepadanya. Maksudnya dua-dua. Berarti kalimat taskunu sama arti dan sakinah, damai, adem. Ujang ini marsabar, sabantar ujang lagi. Pengalaman. Menikah di dalam Islam ibadah. Bahkan kata Nabi, man nakaha faqad hasana nisfa dinahu. Barang siapa yang menikah umatku, maka dia telah memenuhi separuh dari agamanya. Fattaqullaha fi sayyidil akhir, dan bertakwalah kepada Allah untuk memenuhi yang separuhnya. Itu kata Rasulullah. Jadi penghuni 2 ini kuyo anu
Noni dua ada beribadah sekarang ini. Makanya harus tahu. Pak Bupati tahu waktu baiat sebelum masa nikah, setelah pencatatan itu dibaiat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9. Noni dua so dibaiat. Apa DP hukum nikah, apa yang diwajibkan untuk suami dan apa diwajibkan untuk istri. Kemudian pada saat akad nikah sebelum izab kabul, maka petugas nikah melaksanakan, disunahkan untuk membaca khutbah nikah. Khutbah nikah juga itu nasihat. Coba melihat itu di khutbah nikah. Ayat-ayatnya itu berkaitan dengan nasihat, bukan doa. Itu khutbah nikah. Sama dengan khutbah Jumat. Makanya saya sejak jadi bupati saya minta Kementerian Agama kalau khutbah nikah pakai bahasa Arabnya, terjemahkan ke bahasa Indonesia supaya orang mengerti. Karena ada 4 kali waktu saya jadi bupati, ketika saya hadir dibaca nikah, begitu sebelum nikah dia khutbah nikah, tidak aku temu ke belakang juga amin 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 amin. Hai anakku, apa itu bunyi amin? Hai, itu adalah doa. Ini lagi yang babacanya tidak mengerti, yang mendengar dia nama noi. Jadi orang dua ini hari yang ketiga mendapatkan tausiah tentang nikah. Tapi perlu Bapak Ibu ingat, Sulawesi Utara perceraian terbesar adalah orang Islam. Padahal 3 kali dinasihati. Bola Ambon Mondoraya tiap tahun ribuan cerai orang Islam. Orang Kristen paling tinggi 2 di pengadilan agama. Yuk kita. Kenapa ini perlu diingatkan? Orang yang datang ini membuang waktu, energi. Kemudian orang yang menikah dia tidak paham, dia hanya menganggap nikah itu kawin. Kawin itu makhluk, sapi kawin. Tapi manusia nikah. Hadirkan orang banyak, dipersaksikan bahwa mereka telah sah menjadi suami istri. Makanya caranya cuma beberapa hal. Suami, di dalam surat Al-Quran surat nomor 4 ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamunna 'ala nisa. Laki-laki bertanggung jawab ke perempuan. Kenapa harus bertanggung jawab? Bima faradallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena laki-laki dilebihkan Allah dari perempuan. Wa bima anfaqu min anwalihim. Laki-laki yang ongkos beli jilbab, gadis ini sumengge, orabu, kobaya. Laki-laki anwalihim yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab memberikan nafkah kebutuhan lahiriah daripada suami. Allah tegaskan di dalam Quran surat nomor 4 ayat ke-34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min anwalihim. Supaya orang suami itu tahu tanggung jawab ongkos perempuan itu. Nah, ada pertanyaan satu orang perempuan bersuami Pak Rasul, ya Rasulullah, kita suami ini sikakar alias koncudu, buayaki alias kayu hitam. Orang Gorontalo bilang bung gini, bagaimana hukumnya? Apa kata Nabi? Ambil uangnya tanpa sepengetahuan dia, sesuai kebutuhan. Jadi mau tahu gak mau menimu tetap beroi temu sikakar. Terima nikah dan kawinnya, yang ucap itu yang menerima nikah perempuan adalah laki-laki. Maka yang paling Allah haramkan dan dibenci oleh Rasul, suami yang berkata cerai kepada istrinya itu jatuh talak 1. Sungguh-sungguh dalam keadaan marah atau baku sedu, haram hukumnya. Suami di dalam Islam mengatakan kita cerai pangalan, jatuh talak 1. Jadi jangan coba-coba itu. Simunan ini kita yang terlalu banyak laki-laki dong anggap enteng. Kalau jatuh talak 1 dia kami tahu siup sama-sama. Jinak itu. Makanya hukumnya kalau sampai suami berkata begitu, perbaiki lagi nikahnya, baru boleh memajiku. Itu hukum nikah kita. Karena yang terima nikah itu, kita orang masuk Islam juga kan cuma ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang juga menikah menghalalkan yang haram cuma dengan ucapan. Aku terima nikah dan kawinnya perempuan fulan binti fulan.
di lidah suami. Di mana dia batal? Bukan di pengadilan, di kalimat suami. Pak Bupati mau kasih ingat, jangan sekali-sekali berucap cerai pada istrimu karena batal ngana nikah tadi malam. Tanpa ke pengadilan, pengadilan itu administrasi. Pengadilan agama itu hanya membatalkan surat nikahnya. Pengadilan tidak dalam membatalkan nikah, batal nikah di lidah suami. Dan yang kedua yang paling dibenci Allah apa? Seorang suami mengandaikan punggung istri sama dengan punggung ibu. Tak kaki kita dapat dia panganai dengan api body sama dengan mama. Talak 3. Jangan mengandaikan punggung istrimu sama dengan punggung ibu. Perbuatan keji kata Rabb, kata Allah. Talak 3. Kalau talak 3, hukum kita, hukum Islam, kiburoinatun musti gaaton pamuna, bopo buroyon oraki banyak, baik akak gaaton oraki tatua, bopo tahu ulang naton puburoyon. Yo kini bimu ibu kami hidup kami mau lagi nama kok. Dari panganan kompak kita kompanganan kan tidak mungkin. Yang kedua belum tentu itu yang laki kedua mau kasih. Kalau dia bilang selamat tak tunggu DP janda, belum setahun. Hati-hati, kadang-kadang kita merasa bahwa kita orang pernikahan itu masih sah di hadapan Allah, padahal sudah batal di hadapan Allah karena ucapan seorang suami. Jadi hati-hati, suami tidak boleh berkata dua hal, berkata cerai atau mengandaikan punggung istri. Kemudian bagaimana tugas perempuan? Kata Allah di dalam Al-Quran surat yang sama, surat An-Nisa ayat 34 dalam potongannya, perempuan yang baik itu yang taat kepada Allah, patuh pada suaminya, dan dia menjaga kehormatannya, menjaga rahasia rumah tangganya. Diharamkan dan Allah serta Rasul benci perempuan yang suka membuka kelemahan rumah tangganya. Si mulani bobai yang tidak sadar dia mengumuman mengikum bikin tondok tak ini bu tambangnya minta mama pak ini kita dapat ya pak ini pe papa rupa ya Allah soal 6 bulan ini solome ya aku boleh batangan ya Zahra ini boleh itu. Allah dan Rasul benci. Jadi itu moni perempuan diharamkan Allah, dibenci Rasul. Jadi ini ada nasihat ini bukan cuma dua, pengantin baru dan pengantin lama, dari banyak yang tak mengerti. Kitanya tak sengaja mendengar, kaki orang maku kumpul begitu 5-6 orang ada beli rica. Kaki satu bilang, mama apa ini? Kita lihat anak status au galau. Kalau laki solome jangan berstatus akan. Ada tuh perempuan begitu, mau status nih, bau ujang nih, pedilingkong ya dodok. Jadi orang mau tanya, hai kiapa? Hai tidak bilang gua landasan siap, kau tidak bilang pesawat macet. Mosoy dengan buluin anak. Hanya tidak paham hukum nikah yang membatalkan nikah. Makanya saya banyak ingatkan setiap saya memberikan nasihat nikah. Taat kepada Allah, patuh kepada suami, dan dia menjaga kehormatannya serta menjaga rahasia rumah tangga. Itu mau masuk surga. Menjaga kehormatan. Tadi di dalam ayat lain dia bilang laki-laki yang mau ongkos. Bagaimana kalau perempuan ada pendapatan? Perempuan tidak wajib untuk membiayai rumah tangga, tapi tidak dilarang. Apanya yang dilarang? Kalau kita orang vulgar, boleh perempuan mencari nafkah membantu suami, tapi harus tetap menjaga norma-norma sebagai seorang istri. Yang dia maksud dibolehkan, tapi menjaga norma-norma sebagai seorang istri. Di zaman sesudah Nabi ada satu kejadian, sesudah Nabi ada 2 kejadian. Kejadian zaman Nabi begini. Rasulullah bilang begini, "Hei kaum muslimin, Allah telah menciptakan, telah membangun satu mahligai terbuat dari emas yang dibungkus dengan segala macam permata, diperuntukkan untuk seorang perempuan." Maka Nabi anak Sayyidina Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali, merasa dia punya. Nabi bilang, "Lah, bukan. Tidak. Siapa ayah?"
Itu perempuan yang di sana tuh, di sudut kota. Sayyidina Fatimah pergi tanya pada perempuan, dia toki pintu, Assalamualaikum, kita Sayyidina Fatimah binti Rasul, kita bak kuda pelengana. Dia jawab, Waalaikumsalam. Sayyidina Fatimah ngana datang ulang terus ada tapi lah. Esok dia datang lagi, lusa dia datang, lama-lama dia tanya pada piaba, kebaikan apa itu perempuan bikin sehingga Allah bikin akan pada dia mahligai dari emas dan permata. Sedang kita mau bertamu akan dia mau buka pintu. Itulah yang membuat Allah hadiahkan, karena dia suami janji kalau kita nyada di rumah jangan terima tamu. Dia mambitin anda bulu ya terus WA di kamari joy dia sok pergi ke belakang ngana. Allah sampai buatkan mahligai dari permata di zaman Rasul. Sesudah itu ada satu perempuan, setelah dinikahi laki-laki dia jauh dari DP ayah. Satu waktu datang satu orang, cepat pulang, anak bapak sakit berat. Kesempatan pertama dia menangis, ya Allah aku mencintai ayahku tapi suamiku tidak ada, kita nyanda ada bertanya akan. Esok datang lagi itu orang itu, so sekarat ke nabi bapak cepat pulang. Dia menangis lagi, ya Allah aku cinta pada ayahku tapi aku lebih takut kepadamu karena tidak ada suamiku di rumah. Hari ketiga datang lagi itu laki-laki itu, nabi bapak somati. Dia tambah menangis, ya Allah ampunilah ayahku, aku mencintai ayahku tapi aku lebih takut kepadamu karena tidak ada suamiku di rumah dan dia janjikan tidak boleh keluar tanpa seizinnya. Apa Allah kasih? Ayahnya yang bukan ahli ibadah Allah masukkan ke dalam surga karena ibadah dari anak perempuannya pada suaminya. Jadi bisa saja menipu perempuan, menipu orang tua Allah tolong karena menipu patuh menipu suami. Allah bisa memberikan hadiah kebaikan kepada orang tua kita jikalau istri itu dia patuh kepada suaminya. Ada yang datang tanya pada Nabi Muhammad, Rasul bagaimana itu istri yang cantik? Rasul tidak jawab DP hidung tinggi, DP kining tak putar, DP alis mata tak putar, DP bibir merah nyada. Dia jawab pendek, istri yang cantik ketika dipandang suami menyejukkan hati. Jadi biar peneto senang, bikin senang tu suami. Dia mami temburui kopi minat nongai dia nokori kontea nanda mau salam na tuan ban mai kon na mantin ungkuk babu nonong gadi mana. Ibu-ibu mani itu syukur jadi perempuan. Allah ada kasih lebih. Wanita itu otak perempuan lebih tebal dari otak laki-laki. Otak laki-laki tipis, hanya mampu 700 persoalan dalam satu hari. Tapi otak perempuan mampu 7.000 persoalan. Perempuan lebih tahan dan lebih mampu menghadapi persoalan. Perempuan dalam dia berdiri begini sementara cuci piring, boleh bagoreng ikan, dia sementara basuh sapu, sementara kasih makan anak. Coba laki-laki, dia main pingkodonnya. Kenapa? Tidak sanggup. Otak laki-laki lebih tipis. Allah maha pemurah dan maha adil. Kedua, bukti perempuan lebih kuat. Si ono bulan kaping. Mau dia mah konten 2 kilo sampai dengan 4 kilo mau mati mama komusi mau dunguk mau mata dua itu dia. Coba laki-laki biar otot kuat gama imbangok handan ngui mako iko gama imbangok tebot kamu dia berapa jam dengan sanggup. Itulah maha kuasanya Allah. Berbahagialah jadi perempuan. Allah telah jadikan kalian sebagai hamba Allah yang kuat untuk menahan semua terpaan kehidupan. Makanya Allah dan Rasul mencintai perempuan. Mereka itu menyayangi perempuan. Memang masih cewek dan kaweng penikah ke sana ke anak 1, anak 2, anak 3 masih bagus. Perempuan itu cepat tidak percaya diri. Kalau DP so 2 kali melahirkan, so 5 tahun, DP mangala di kaca begini dia boleh kasih beda mana muka balak-balakan mana sei. Biasanya sudah tidak percaya diri orang. Karena dong ingatnya itu di luar memang ya body. Sementara orang body so ente. Sehingga banyak kali cemburu keluar dari perempuan. Nah, itu hal biasa gitu. Makanya kata Allah, apabila kamu tidak suka dengan satu sikap istrimu, fasa, bersabar. Kenapa? Karena mungkin satu menanya tidak suka, tapi banyak kebaikan yang Allah telah ciptakan kepada istrimu. Itu surat An-Nisa lagi ayat ke-19. Tapi Allah bilang lebih dulu, perlakukanlah istrimu secara ma'ruf, secara baik-baik, terhormat. Dan kalau nggak enak suka satu DP kelakuan, fasa, bersabar kamu. Pak Bupati cuma wajib untuk menyampaikan soal moni-moni ngadenya, nggak wallahu alam bisawab, selepas kita bertanggung jawab. Di dalam surat Al-Sad, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Ilallazi kecuali Sehan bilang
apa, jangan dengar apa dia, pokoknya bebas. Dua-dua ada Android, awas, itu rumah setan. Saya tanya di pengadilan, apa pangkal permasalahan? Handphone. Karena bini dapah, WA, Instagram, TMS, SMS, sampai di pengadilan 90% percaya gara-gara belek. Hati-hati dan itu belek itu. Jadi kalau ada yang semulai bahalo, jangan jawab dari kalau so sambung. Cuma dia yang menipik anak tuh kalau membadengar dia tuh boleh itu bakal si kunyana adik. Bapak ibu, itu bukan sayang, kalian mengkhianati anak-anakmu. Sabantar dia nak mendengar penghuni. Ada kejadian anak yang kita saudara, jangan bu, dorang paksa kasih DPK 6 hari kun dia tabrak tuh jembatan Helmiondi, tacam DP otak keledak dapat. Begitu tarik dia mak menangis, jangan, syukuri, ya Allah sukses kita bunuh dia. Sudah tuh anak sepangkal kok anak kasih motor. Jadi kadang-kadang orang kasih sayang tapi orang menjerumuskan anak kita untuk celaka. Kalau sayang kata Nabi di saat tidur, ciumi anakmu dengan salawat Nabi, doakan dia saat tidur. Dia mabit dia ogani motor, ogani handphone, kan itu racun bapak ini. Adik minan ini kumpit kita dia dihukuk orang begini di mana ada apa dia namanya itu signal WiFi. Saya sebagai bupati saya ingatkan itu. Kita membutuhkan generasi yang mumpuni, yang matang. Jangan kita orang kebablasan merasa asik kok kita orang pedoino kalau bupati punya kita cuma bakal sehingga kan yang mau terima DP akibat bukan kita juga tapi kita hanya mengingatkan. Kalau tompe anak nanti rupa-rupa jangan menangis. Yang ditanya kita orang lebih banyak kasih pegang handphone atau kasih pegang pada mukaddam atau kasih pegang Al-Quran? Handphone. Jadi kalau dia tak salah ya jangan menangis. Kata Rasul, anak yang lahir itu suci, ayah dan ibunya lah yang akan menjadikan dia hitam, putih dan atau menjadi warna apanya. Jadi itu saya ingatkan lagi kepada, itu tanggung jawab sebagai seorang bupati. Saya harus ingatkan itu karena membangun itu bukan cuma fisik, jiwa. Biar jalan bagus semua kalau mental rakyat Boltim itu tidak, kalau rapuh percuma, yang ada guna. Makanya lagu Indonesia Raya dia bilang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa dulu baru badan. Karakter building, membangun satu karakter yang kuat. Selanjutnya tentunya untuk pemerintah, saya lebih banyak kepada Sangadi, kita so tambah 3,4 miliar muni PADD. Tadinya cuma 40 miliar 500, kita bikin 43 900 karena ada kasih naik akang muni TP APD dan segalanya. Tapi penting kita ingatkan, program seru 6 poin penting sebenarnya terlaksana. Di mana yang nyanda? Ketika saya mengalihkan menjadi tugas Sangadi soal simpan pinjam, Sangadi tidak jalankan. Lewat BUMDes ada unit simpan pinjam. Jadi itu coba taruh itu doi di situ daripada muni backing rupa-rupa yang nyanda ada guna. Pemberdayaan, usahakan tuh rakyat di Nuangan yang ada yang begitu dia perlu duit 500 pergi di Tengkulak, pergi di rentenir, pinjam hari ini bayar kalmarin. Muluan 2 juta, tak tariman 900, jadi pinjam hari ini bayar kalmarin. Kalau ada usaha di desa BUMDes, ada unit simpan pinjamnya, ada 300 sampai 500 juta di situ, maka malam pun rakyat boleh pinjam uang kalau dia ada butuh. Sudah lama saya ingatkan. Ada juga itu BUMDes, ada unit simpan pinjam, tapi yang pinjam cuma Sangadi dengan aparat desa. Boleh ada pembunuhnya. Bos selalu alasan rakyat. Begitu saya tanya di rakyat, ternyata tidak betul. Semua habis sampai masa jabatan, semua habis kita pesuara, selalu memberikan instruksi dan motivasi itu. Ada uang miliaran di tangan para Sangadi, dikelolalah secara baik, maka tentunya semua permasalahan di desa bisa teratasi. Yang kedua, ada juga rakyat yang dimuluk. Nanda meluan, dia tadi mau bayar asik pemerintah punya, atau teman rakyat dimuluk. Jadi dua-dua ini ada kesalahan. Kita ini so turun semua. Jadi jangan juga rakyat seperti itu.
kembalikan itu uang. Bagaimana usaha di desa lewat BUMDes itu dia berkembang uangnya, maka semua kebutuhan rakyat tidak perlu di bank, cuma menghadap Pak Sangadi dan pengelola BUMDes. Saya sudah programkan sejak lama itu. Ya tidak usah babe kenggot di jalan Pemda dan provinsi, ya tidak usah, kita orang petugas itu. Saya selama 10 tahun ini mau berakhir masa jabatan, kok ada satu simpan pinjam tidak jalan. Makanya ini tahun saya instruksikan lewat juknis yang saya buat, setiap desa wajib membangun rumah penduduk minimal 10 unit, harus bangun lewat DD. Dan dia kerja bakti 20 juta per 1 unit harus jadi, supaya nyata korasaan rakyat. Sina kata komian kondrain gobak nanta gobak tetua seorang kiawa punya, seorang sonder punya, kita lipu tamu ompreng. Saya berharap pengelolaan DD tahun ini, karena dia naik 7 miliar jumlahnya DD-nya, coba dikelola dengan baik. Bagaimana supaya bermanfaat untuk rakyat. Sampai ngoni boleh sebenarnya kalau ada 2-3 anak miskin yang kuliah, boleh ngoni anggarkan dia setiap tahun bayar uang semester, boleh. Jangan so dari tahun 2015 ini, sebenarnya ini program ini belum ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tim pertama melaksanakan yang namanya alokasi dana desa mulai tahun 2011. Saya duluan, negara terlambat. So 4 tahun baru itu turun undang-undangnya. Makanya kalau masih salah Sangadi, ini keterlaluan. Saya mulai dengan 100 juta tahun pertama, 100 juta tahun kedua, karena tahun pertama cuma 60 juta orang serap. Tahun kedua semua orang dapat serap. Tapi ada satu Sangadi, begitu kita tanya Pak aparat desa, siapa yang pakai kedoi? Sangadi. Pakai Pak Sangadi. Siapa nggak pakai? Pak, di juknis Bapak Sangadi pengguna anggaran, jadi kita gunakan semua. Cilaka ini Sangadi. Kamu kasih salah ini karena dia salah mangat. Benar Pak Kapolsek. Ada satu Sangadi, tanya bendahara, tanya sekdes, Pak, nggak tahu Sangadi so ambil semua doi. Kok apa ada baiknya? Nggak ada. Waktu itu pertama. Sangadi di sini ya. Siapa nggak pakai sendiri? Pak, itu kan Bapak pejuknis. Sangadi pengguna anggaran, jadi kita gunakan semua Pak. Aduh. Ya terpaksa kita mesti tanggulangi karena bukan salahnya, tidak secara komprehensif waktu itu menyampaikan padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di sini ya Allah, hamba-Mu yang lemah, yang dhaif. Kebaikan semuanya ada di tangan-Mu. Engkau yang menguasai segala-galanya. Kami memohon kepadamu ya Allah, berkahilah pernikahan kedua anak kami. Ya Allah, berikan rahmat terhadap pernikahan kedua anak kami. Curahkanlah kebaikan di dalam rumah tangga kedua anak kami. Allahumma ya Allah, teguhkanlah rasa cinta kedua anak kami ini sebagaimana Engkau telah meneguhkan rasa cinta dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Allahumma ya Allah, kuatkanlah rasa cinta daripada kedua anak kami ini sebagaimana Engkau telah memperkuat rasa cinta dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Ya Allah, sempurnakanlah rasa cinta kedua anak kami ini sebagaimana Engkau telah menyempurnakan rasa cinta daripada Nabi Yusuf dan Siti Julaiha, dan berkahilah cinta kedua anak kami ini sebagaimana Engkau telah memberkahi rasa cinta daripada Rasul Muhammad SAW dengan Siti Aisyah dan Siti Hadijah. Berikanlah mereka ya Allah turunan, berikan zuriat anak-anak yang saleh dan salehah. Peliharalah mereka ya Allah dalam kerukunan, kedamaian ya Allah dan berkah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kami yang berkumpul di sini ya Allah menggantungkan harapan kepadamu. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa limahabbu alaina wa likafatil muslimina ajmain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.